Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Dimarif, NPM 0920 000061. Di sini saya akan mereview jurnal tentang penyakit malaria. Malaria merupakan penyakit infeksi parasit yang disebabkan oleh Plasmodium yang menyerang eritrosit dan ditandai dengan ditemukannya bentuk aseksual dalam darah. Terdapat 9 kabupaten dan 2 kota madya yang merupakan daerah endemis malaria. Pengobatan malaria secara tradisional belum diketahui proporsinya, termasuk juga di wilayah Jambi, seberapa banyak penduduk yang menggunakan dan seberapa besar khasiat yang dirasakan penderita masih belum diketahui. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran penggunaan obat tradisional pada penderita malaria. Hasil dari penelitian didapatkan pengobatan tradisional sebanyak 34,5%, jenis obat tradisional yang paling banyak digunakan yaitu menggunakan Sambiloto. 27,1%, alasan paling banyak dinyatakan pasien itu efek samping relatif kecil. 35,7%, cara meracik yang paling banyak dipilih pasien yaitu dengan cara dihancurkan, direbus dengan air, lalu diminum. 80% cara memperoleh yang paling banyak dipilih pasien yaitu mencari di sekitar rumah. 80% lama penggunaan obat tradisional yang paling banyak dinyatakan responden yaitu selama 3 hari. 41,4% dan 95,7% menyatakan perasaan bahwa pengobatan tradisional berkhasiat. Pengobatan tradisional malaria sering kecenderungan gaya hidup yang kembali ke alam, membuktikan hal yang alami bukanlah yang kampungan atau ketinggalan zaman. Penggunaan tumbuhan atau bahan alam sebagai obat tersebut dikenal dengan sebutan obat tradisional. Yang pertama, obat tradisional atau obat yang bisa disebut dengan obat herbal adalah bahan atau ramuan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, ataupun campuran dari bahan-bahan tersebut. Yang kedua, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan obat tradisional sebagai obat asli di suatu negara yang digunakan secara turun-temurun di negara itu atau di negara lain. Beberapa daerah di Sumatera, mulai dari Lampung, Riau, Jambi, dan Batam, khusus mulai cenderung meningkat. 8 tahun 2011 dinyatakan 73,6% daerah merupakan endemis malaria. Dengan 45% penduduk Indonesia berisiko tertular malaria. 10 berdasarkan laporan bulanan penemuan dan pengobatan malaria di Kota Jambi tahun 2013, angka kejadian malaria tertinggi tercatat di Puskesmas Simpang Sipin yaitu dari 37,394 jumlah penduduk, 1.124 diantaranya menderita malaria. Jumlah angka kejadian malaria di puskesmas ini meningkat secara drastis dibandingkan angka kejadian malaria 2 tahun sebelumnya. 11 untuk itu peneliti ingin mengetahui gambaran penggunaan pengobatan tradisional yang nantinya dapat terjadi alternatif dalam pengobatan malaria. Selain itu, untuk dapat mengurangi reaksi efek samping obat konvensional, pengobatan secara tradisional juga lebih terjangkau di kalangan masyarakat. Karena biaya pengobatan yang relatif murah, ada lingkungan sendiri dan mudah didapat khususnya di Puskesmas Simpang Sipin Kota Jambi. Teknik pengambilan sampel dengan cara seluruh responden yang berkunjung ke Puskesmas Simpang Sipin yang telah didiagnosis malaria oleh dokter Puskesmas secara klinis ataupun berdasarkan pemeriksaan laboratorium. Setelah itu melakukan wawancara terpimpin dengan panduan kuesioner dengan kriteria induksi responden yang terdiagnosis malaria berusia lebih dari 14 tahun dan kriteria eksklusi penderita yang tidak
berdita untuk diwawancara. Variabel yang diteliti adalah pengobatan malaria, jenis pengobatan tradisional, alasan menggunakan pengobatan tradisional, cara peracikan obat tradisional, cara memperoleh obat tradisional, lama pemberian obat tradisional, dan khasiat obat tradisional tersebut. Analisis data dilakukan untuk mengetahui distribusi frekuensi dari jenis obat tradisional yang dipakai penderita.